warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Magda Ceriana, saya dari Prodi K3 kelas 1B. Saya akan mempresentasikan tentang upaya pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, yaitu dengan peraturan undang-undang. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan tersebut, baik kepolisian, kejaksanaan, dan pengadilan. Dan kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Konsep pemberantasan korupsi. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis, tapi juga akut. Ia menggoroti perekonomian sebuah negara secara perlahan namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada di dalam suatu negara atau masyarakat. Sebelum langkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan korupsi, berikut pernyataan yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi Wijinaud dan Huberts 2002. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau beroperasi. Di muka telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum, khususnya hukum pidana, akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. B. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau criminal police oleh J. Peter Hofnagels dibedakan sebagai berikut. 1. Kebijakan penerapan hukum pidana. 2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. 3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni melalui jalur penal dan jalur non-penal. Secara kasar, menurut Bardana Mawi Arif, jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif, sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif. Sasaran dari penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam hal korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi baik politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting dalam istilah yang digunakan oleh Bardana Mawi Arif, memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Upaya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Ada hal pertimbangan menurut Namawi Arif 1998 adalah yang pertama, dilihat secara dogmatis. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium.
2. Dilihat secara fungsional atau pragmatis. Operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. 3. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload lembaga pemasyarakatan. 4. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individu atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. 5. Efektivitas pidana bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Menurut Rubin, pemidanaan merupakan sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Menurut Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, menurut Wolf Middendorf menyatakan bahwa tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan namanya pidana. Berbagai pendapat di atas dapat memberi pelajaran bahwa kita tidak dapat hanya mengandalkan hukum pidana saja dalam memberantas korupsi. Kepada para pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi memang harus tetap dihukum. Namun berbagai upaya lain harus tetap terus dikembang baik untuk mencegah korupsi maupun hukum untuk melakukannya. C. Berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. A. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama Justitieombudsmannen pada tahun 1809. Peran lembaga ombudsman antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainya. Dan lembaga ini juga memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta Code of Conduct bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang baik, jujur, dan efisiensi dari pegawai pemerintah. B. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan, baik dari tingkat kepolisian, kejaksanaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial, tidak memihak, jujur, dan adil. C. Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Selama ini, ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali tidak punya gigi ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. D. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap-menyuap adalah mengumumkan secara resmi biaya yang dikeluarkan seseorang untuk mengurus suatu hal seperti paspor, SIM, mengurus izin usaha, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Sebelum otonomi daerah diberlakukan, umumnya semua kebijakan diambil oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, korupsi besar-besaran umumnya terjadi di ibu kota negara atau di Jakarta. F. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen, baik di pusat DPR maupun di daerah DPRD. Alih-alih menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen justru melakukan berbagai macam korupsi yang dibungkus dengan rapi. Untuk itu kita perlu berhati-hati dalam coblos dan pilihlah wakil yang mempunyai integritas. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. A. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. B. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintah pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka.
C. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan. D. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses dan hasil kerja akhir perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif, pujian dari atasan, penghargaan, bonus, atau jenis lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. A. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan. B. Isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang paling penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan public awareness adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. C. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dengan mudah dan bertanggung jawab untuk melaporkan kasus korupsi. Mekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan seperti via telepon, surat, atau telex. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media massa adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi. D. Di beberapa negara mengenai fitnah atau pencemaran nama baik tidak dapat diberlakukan untuk mereka melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu. E. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Menurut Pope, media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen. Selain berfungsi sebagai kampanye mengenai bahaya korupsi, media memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. F. Lembaga swadaya masyarakat atau NGOs, baik tingkat lokal atau internasional, juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil yang keberadaannya tidak dapat diremehkan begitu saja. LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan antara perilaku pejabat publik. G. Salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik surveillance. Elektronik surveillance adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Alat tersebut misalnya audio microphones atau kamera video, atau data interceptions dalam kasus atau di tempat di mana banyak digunakan telepon genggam dan elektronik mail atau surat elektronik. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu peranan perundang-undangan yang harus untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya harus pula diatur. Pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta menghalang-halangi penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik, perlu dikaji ulang dan bila mana perlu diamandemen atau dihapuskan. Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat.
5. Monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat dari strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya. Pengalaman negara lain yang sukses maupun gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara, strategi, upaya maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. Namun, mengingat ada begitu banyak strategi, cara, atau upaya yang dapat digunakan, kita tetap harus mencari cara kita sendiri untuk menemukan solusi memberantas korupsi. 6. Kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparency International TI misalnya membuat program National Integrity System. OECD membuat program The Ethics Infrastructure dan World Bank membuat program A Framework for Integrity. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.